Yo guys, dan sekarang kita bakal kembali balapan di MotoGP Red Bull Ring di Austrian Grand Prix. Dan kemarin di MotoGP Silverstone, Fabio Quartararo sebagai pesaing utama kita musim ini cukup tampil lebih dominan ketimbang Rio. Jadi ini merupakan sebuah keunggulan bagi Quartararo yang menjadi pemimpin puncak klasemen lagi setelah menggeser Rio kemarin di MotoGP Silverstone. Dengan sekarang jaraknya 4 poin. Nah sekarang ini di MotoGP Austria atau di sirkuit Red Bull Ring, kira-kira apakah Quartararo yang konon katanya juga mangkal sama trek ini apakah bakal kompetitif lagi atau mungkin bakal ada penurunan performa? Kalau kita langsung menuju ke sirkuit Red Bull Ring di Austrian Grand Prix untuk race kali ini di season ke-9. Let's go. Singkat cerita, kualifikasi telah usai dan ternyata kita yang mampu meraih pole position. Sementara itu duo KTM Factory yakni Ogura dan juga Binder tepat di sebelah kita. Ini ada tanda ancaman dari duo Red Bull KTM. Sementara itu Fabio Quartararo akan start dari posisi kelima. Ini sangatlah buruk sekali bagi Fabio Quartararo. Hari ini cuaca cloudy, jadi gue rasa untuk race di MotoGP Sprint bakal cukup mudah. Jadi semoga aja dengan kompon ban yang udah kita sesuaikan, semoga aja bisa mempermudah kita meraih kemenangan. Aduh, salah ganti ban cuy. Nah, sekarang pakai soft dan soft, kemudian langsung saja kita mulai race kali ini. Let's go. Oke semua, dan inilah dia untuk sesi race kelas MotoGP season ke-9 MotoGP Red Bull Ring Sprint ke-7 sudah kita mulai. Menuju first corner, kita mencoba early braking, perlahan masuk dan aman, tidak ada overtaking dari rival di belakang. Namun Binder datang mengancam. Luca Marini ketiga dan Fabio Quartararo turun di tempat ke-6. Oke, tikungan chicane di tikungan 2, tikungan ketiga. Full gas kembali menjelang tikungan keempat. Sangat aman di posisi pertama. Ya memang sih start pertama itu cukup mudah, tapi tidak menjamin kita meraih kemenangan karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan. Bisa aja kita nggak bikin mistake atau mungkin bahkan parahnya kita ditabrak oleh pembalap lain. Nah sekarang di tikungan kelima kita mencoba early braking, akan ke serangan datang dari Binder karena biasanya riders MotoGP itu suka nyerang di tikungan kelima cuy. Tapi kayaknya nggak ada, jadi aman. Saatnya kita fokus kembali di tikungan ke-7 atau di sektor 3 lap pertama. Oh, hampir saja kita crash dan satu peringatan yang dapatkan dari MotoGP Stewart. Entry corner kembali. Masih Binder di belakang dengan gap 0,1, 0,2. Masih cukup tipis. Full gas kembali menjelang tikungan ke-10. Early braking. Lap pertama segera usai. Oke, bersiap-siap. Dan sekarang Fabio Quartararo sayangkan dia turun bebas di posisi ke-8. What happened dengan Fabio Quartararo? Dan kini lagi-lagi kita mendapatkan peringatan dari MotoGP Stewart. Lap kedua masih berlangsung dengan sangat aman bagi Rio. Namun ancaman juga perlu kita pertimbangkan. Binder, Luca Marini di belakang kita. So far so good, tikungan S kecil di sektor 1 Austrian Grand Prix. Kemudian pergantian dari sekarang kiri, nyaris saja Binder melakukan overtaking. Tikungan keempat kita masuk perlahan. Let's go guys, dengan kompon double soft, cuaca cloudy, ini sangat enak sekali. Gue masih bingung sama Fabio Quartararo yang di race kali ini, meskipun dia ya memang sih Ducati itu emang terkenal sangat cocok dengan track Red Bull Ring. Namun saat ini gue ngerasa heran sama si Fabio Quartararo yang tidak mampu perform bagus, sehingga sekarang Fabio Quartararo malah turun cuy di posisi ke-8. Dan misalkan yang perhatiin di tempat ke-1, 2, terus 3, 5, 6 itu nggak ada pembalap Ducati. Dan di posisi 5 besar cuman satu wakil Ducati saja. Itu pun Luca Marini, wakil dari Ducati Atlet yang Ducati Pertamina VR46. Aneh tapi ini benar-benar nyata cuy. Oke, semoga aja ini menjadi sebuah race yang sangat menarik bagi kita, karena kita juga perlu poin untuk bisa ngejar ketertinggalan dengan Fabio Quartararo di puncak klasemen. Lap kedua segera usai, masuki lap ketiga. Here we go, kita keep fighting. Let's go guys. Kita menjadi fastest lap of the race sementara waktu. Cuaca masih cloudy dan nanti di main race event, oh my goodness mate, nyaris saja Rio terjatuh karena collision dengan Binder. Agresif sekali Brad Binder.
Kita wajib waspadai Brad Binder mulai saat ini. Oke, Binder menyerang. Kita defense lagi. Side by side hingga menuju tikungan keempat. Kita mencoba late breaking. Binder termasuk mengovertaking. Kita overtake kembali. Wow, KTM Factory cukup mengejutkan. Tikungan kelima. Masih ada kemungkinan bagi Binder untuk menyerang lagi. Exit corner. Tikungan ke-6. Fokus keep fighting. Tikungan ke-7. Perlahan masuk. Hampir kita melebar. Dan Brad Binder masih sangatlah mengancam. Tikungan 8. Tikungan ke-9. Masih ada waktu. Masih ada kemungkinan bagi Binder untuk datang menyerang lagi. 2 tikungan terakhir. Tikungan 10. Tikungan ke-11. Dan inilah dia lap terakhir MotoGP Austria Sprint Race Event. Binder masih mencoba menempel kita. Hati-hati. Lap terakhir biasa krusial. Kita harus fokus sebaik mungkin agar mampu menjaga posisi pertama. Oke, tikungan chicane. Namun gap dengan Binder semakin menjauh. 0,57 ini kayaknya agak aneh sih. Apakah itu mengenai masalah sehingga dia gagal mendekati lagi Res Rio? Tapi jangan senang dulu. Masih ada setengah lap di lap terakhir ini. Exit corner. Menuju tikungan kelima dan sekarang gap dengan Binder 0,7. Braking zone. Tikungan kelima. Hati-hati. Masih stabil menjaga jarak dengan Binder. Bahkan sekarang menjadi 0,8. Sektor 3. Masuk perlahan. Tikungan ke-7. Menuju tikungan ke-8. YZR M1 masih mampu unggul sementara waktu. Dan kini kawan-kawan tersisa 1 sektor lagi atau 2 tikungan lagi. Inilah dia, sedikit lagi Res Rio melewati garis finish. Sedikit lagi, last corner dan menuju garis finish. Akhirnya YZR M1 mampu menyempurnakan balapan di Sprint Race Event dengan start dari posisi pertama. Luar biasa. Dan Fabio Quartararo finish di urutan ke-8 dengan jarak 3,2 detik dari Res Rio sebagai pemenang balapan di MotoGP Red Bull Ring ini. Dan di klasemen rider akhirnya kita menggeser lagi puncak klasemen dari Fabio Quartararo, dan mana sekarang ini jarak poinnya semakin jauh, yakni 6 poin cuy. Apakah di race berikutnya Fabio Quartararo akan tampil bangkit untuk menggeser puncak klasemen lagi, atau mungkin malah justru Fabio Quartararo bakal seperti ini, yakni performanya selalu di bawah. Jadi semoga aja Main Race Event masih menjadi milik dari Yamaha, dan semoga aja kita masih mampu untuk meraih kemenangan. Kalau gitu langsung aja menuju ke Main Race Event. Dan sekarang tibalah kita di starting grid untuk Main Race Event. Dan di race kali ini ada potensi nanti cuaca bakal flag to flag. So kita bakal menyeting, mempersiapkan kedua motor kita. Yang pertama, motor yang versi kering itu bakal kita setting menjadi kompon ban paling lunak. Jadi pakai double soft depan belakang. Soalnya ya karena emang motor soft ini atau motor kering ini nggak akan bertahan lama di lintasan karena ada pergantian motor di cuaca hujan. Nah kemudian motor versi basah kita juga menggunakan kompon ban yang versi intermediate tapi yang versi softnya. Tujuannya dengan kompon ban soft ini agar memiliki traksi yang lebih kuat atau daya cengkram ke aspal yang lebih kuat untuk kompon ban dari YZR M1. Nah semua udah beres, kalau gitu langsung saja kita menuju ke sesi race utama di MotoGP Red Bull Ring yang ada potensi untuk flag to flag atau pergantian motor karena hujan. Oke semua, dan inilah dia untuk sesi race utama MotoGP
Austria. Lampu merah kita padamkan. Langsung saja kita mulai. Let's go guys, kita mulai race MotoGP Red Bull Ring di Austrian Grand Prix. Overtaking dari Binder cukup kasar sehingga sekarang Rizrio melebar. Tapi pembalap Yamaha ini masih mampu mempertahankan posisi pertama hingga di tikungan chicane. Overtaking datang dari Binder dan King defense lagi, namun side by side tak terelakkan antara kita berdua hingga di tikungan keempat. Binder take the lead. Lagi dan lagi serangan datang dari rekan tim dari Binder dan Nogura yang gini duo KTM sepertinya bakal tampil menggila. Heartbreaking from race, the overtaking Ogura. Masih kita blocking serangan baliknya. Dan kini keluar tikungan kelima. YZR M1 mampu lepas dari bayang-bayang RC16 milik dari Ayogura. Tikungan ketujuh, as you can see, Brad Binder perlahan mulai memperlebar jarak antara kita dengan dirinya. Dengan sekarang 0,4 detikan. Oke, backstride menuju dua tikungan terakhir. Braking zone di tikungan ke-10. Masuk perlahan, kemudian menuju tikungan ke-11. Lap pertama akan segera usai. Menuju main straight. Memasuki lap kedua. YZR M1 Gauloises masih mencoba memburu. Heartbreaking from race. Reverse corner. Tegas lagi dari gear 2. RHD on, gear 4. Kita rem kembali di sini sembari mencari atau mencoba mencari peruntungan dengan manuver yang akan segera kita lakukan. Early braking, hati-hati. Kita biarkan Binder defense dan dia melebar. Kita pun juga ikut melebar cuy. Tapi tenang saja di exit corner. YZR M1 datang memburu RC16. Dan di lurusan ini YZR M1 menunjukkan taringnya. Entry corner, tikungan kelima. Let's go guys. Kini posisi pertama kita raih lagi. Ancaman dari Brad Binder masih perlu kita khawatirkan. Tikungan ke-7 kita ambil inside line agar KTM tidak sembarangan masuk mengovertaking. Ini merupakan kandang dari KTM Red Bull Factory. Jadi bukan tidak mungkin mereka bakal mengancam banget di race kali ini. Oke, entry corner lagi di dua tikungan terakhir lap kedua. Sementara waktu kita masih menjadi race leader dengan gap 0,2 dari Binder yang ada di belakang kita dan juga Ogura yang ada di posisi ketiga. Sementara itu di 5 besar ada Luca Marini sama Alex Rins. First corner, Rizrio menjadi fastest lap of the race. Hati-hati, oke. Exit corner lagi. Lap ketiga kita masuki. Lap kedua sudah kita selesaikan dengan kita menjadi fastest lap of the race. Namun sayangnya Fabio Quartararo, entah dia di mana sekarang, dia nggak nongol sama sekali. Ya mungkin Fabio Quartararo emang lagi kurang bagus aja di balapan kali ini. Dan kita cukup melebar sehingga kehilangan banyak waktu. Oh my god, sudah terjatuh. Siapakah itu? Belum ada notifikasi yang menunjukkan siapa yang jatuh. Semoga aja pembalap tersebut bisa kembali lanjut balapan. Oke, sepertinya setelah gua matiin lagi ternyata yang terjatuh adalah Alex Rins. Karena barusan Rins itu masih ada di 8 besar. Nah, sekarang ini si Rins tiba-tiba langsung hilang dari 8 besar. Yang berarti ada kemungkinan besar si Rins itu emang dia keluar dari balapan kali ini atau mungkin terjatuh saja sehingga dia tidak nampak lagi di 8 besar. Dan sepertinya sekarang sebuah bercak hujan sudah mulai terlihat di bayangan kamera third person kita. Benar saja. Dan lap ketiga akan menjadi lap terakhir bagi kita menyelesaikan balapan di MotoGP Red Bull Ring di cuaca kering. Lap keempat kita masuki, curah hujan semakin tinggi. Lap keempat kita wajib masuk ke pit untuk mengganti motor. Untung saja motor udah kita siapin. Tapi masalahnya seperti yang sudah kalian ketahui semuanya, apalagi sebagai fans MotoGP,
portal masuk ke pit itu tidak nampak di MotoGP game. Sehingga kapan kita bablas melewati portal yang kasat mata dengan kecepatan yang di atas ketentuannya, kita bakal langsung dihukum long lap penalty. Itulah tantangan tersendiri di MotoGP game untuk ngelakuin pergantian motor kala ada flag to flag. Sebentar lagi kita wajib berdoa agar tidak sampai tergelincir di sisa setengah lap untuk lap keempat menjelang masuk ke pit untuk mengganti motor. Bendera flag to flag masih dikibarkan. Para pembalap MotoGP dipersilakan masuk ke pit mengganti motor. Ya boleh-boleh aja nggak ganti motor. Yang penting skillnya mumpuni kayak Binder di MotoGP Austria bersama Red Bull Factory. Entry corner. Dan sekarang saatnya kita memasuki area pit untuk mengganti motor. Hati-hati, hindari batasan portal track limit. Dan sekarang bisakah? Oke, nice. Nah, loh, kita udah ngelewatin portal itu di bawah dari kecepatan yang ditentukan. Sekitar 60 km per jam dan kok kita dikasih hukuman long lap penalti? Apa yang terjadi? Ini ngaco sih emang. Parah cuy, ini ngawur banget MotoGP Stewardnya. Kita nggak salah apa-apa kok dikasih hukuman. Ngawur parah. Kita sekarang kan tuh dibikin sengsara di MotoGP race kali ini. Apakah Fabio Quartararo kong kali kong sama MotoGP Steward? Waduh, oke. Kita nggak boleh terlalu berlarut-larut dalam hal seperti itu. Kita harus fokus untuk terus mengejar ketertinggalan posisi yang kita teman saat ini. Masa iya kita udah tadi fight di barisan depan, masa iya finishnya di luar dari zona podium, sangat memalukan sekali. Untuk saat ini Fabio Di Gia mengambil alih race leader, diikuti oleh Jack Miller dan juga Tony Arbolino. Sementara itu Brad Binder, Enea Bastian ini di depan kita. Nah kira-kira di lap kelima ini ada nggak nih yang bakal kita undercut atau overtaking di ketika mereka melakukan pergantian motor di pit. Lap kelima berlangsung. Bendera putih masih dikibarkan, flag tetap masih dikibarkan, dan sekarang pengendara kita masih kurang bagus, agak mistake dan kembali ke racing line. Hingga sekarang 3 peringatan kita dapatkan plus 1 long lap penalty. Oke, tikungan ke-7 entry corner. Masuk perlahan. Kita masih memburu. Tikungan ke-8 menuju last sektor. 2 tikungan sebelum last corner. Jarak dengan Binder mulai menjauh lagi. Hati-hati, fokus ke fighting. Oke, Binder melebar. Langsung saja kita ambil alih posisi ke-7 dari Brad Binder. Dan sekarang beberapa riders memasuki pit limit atau pit entry untuk mengganti kompon ban. Dan sekarang lap ke-6 Rins Rio menempati lap ke-3. Namun sekarang yang namanya hukuman wajib kita lakukan. Oke, inilah dia LLP di MotoGP Red Bull Ring. Sehingga sekarang Rins Rio terpental di urutan ke-9 tepat di belakang dari Luca Marini. Tikungan es kecil. Kita ambil inside line ke kiri, bisakah masih bergoleh satu riders dari Aprilia Trackhouse yakni Miguel Oliveira. Breaking zone kembali. Ada Luca Marini yang mencoba menahan serangan dari Rins Rio, tapi di exit corner peluang kita terbuka. Wow, belum bisa di lurusan. Luca Marini cukup tampil epic, tapi di pengereman kita mampu sangat mendekati Ogura yang kini Ogura di depan mata kita. Oh, kita melebar akhirnya dari kolisi dengan Ogura, semoga tidak terulang lagi. Dan saat ini Ogura di depan kita bersama Marquez yang ada di posisi ke-6. Dan untuk update posisi, Acosta meraih kemenangan sementara waktu sebelum garis finish alias race leader. Kemudian Jorge Martin kedua, kita overtaking Ogura side by side. Dan exit corner, here we go, last sector. YZR-1 masih mampu selamat. Sementara itu Brad Binder di posisi ketiga. Francesco Bagnaia luar biasa mampu menempati lap kelima sementara itu bersama Marquez yang lagi mereka berduel saat ini.
Marc Marquez di posisi ke-6 dan kini ancaman datang lagi memasuki lap ke-7 Red Bull Ring Austrian Grand Prix. Hard braking from Rees. Kita masih mencari celah kosong. Oke, ada tampil inside line finally. Akhirnya Rizrio menguasai tempat kelima. Tinggal satu posisi lagi, maka kita akan mendekati Brad Binder dan juga satu wakil dari Pertamina VR46 yakni Marco Bezzecchi. Entry corner tikungan keempat perlahan masuk. Peringatan kita dapatkan dengan sekarang menjadi 4 kali peringatan dari MotoGP Stewart. Bismillah, semoga tidak lagi ngebikin kesalahan. Here we go. Tikungan ke-6, hard braking from Rees. Sorry, persen tengah 5 dan sekarang Binder. Kita rapatkan gamenya dengan sekarang di sekonder tikungan ke-6. Kita overtaking, kita ambil inside line, side by side dengan Brad Binder. Dan Rizrio masih mampu untuk berduel. Namun serangan datang lagi dari Brad Binder. Kita tahan dulu, kita sabar dulu mencari momentum yang pas untuk mengovertaking satu riders dari Red Bull KTM Factory. Kembali datang overtaking dari Brad Binder. Kita overtake lagi, kita lawan lagi dan saatnya mendefense di 2 tikungan terakhir. Here we go. 2 tikungan terakhir yang harus bisa kita selamatkan. Untuk saat ini Jorge Martin meraih kemenangan, Acosta kedua, Bezzecchi ketiga, dan kini the one and only Rizrio dengan YZR M1 finish di posisi keempat untuk MotoGP Red Bull Ring di Austrian Grand Prix. Fabio Quartararo tidak nampak di urutan ke-12. Selamat buat Jorge Martin dan juga Costa Marco Bezzecchi yang sudah mampu finish dan mempertahankan tempat ketiga di kala cuaca yang sangatlah amburadul, flag to flag tak terkontrol. Kemudian Binder melangkah Rio Besar dan Pecco Bagnaia di urutan ke-7, Alex Lopez di posisi 11 dan Miguel Oliveira melengkapi 10 besar di MotoGP race kali ini. Sementara itu Fabio Quartararo finish di urutan ke-15 dengan 1 poin saja. Di klasemen Rizrio masih aman di posisi pertama dengan sekarang jaraknya 18 poin. Next race masih panjang, kita harus selalu berusaha keras untuk bisa mempertahankan posisi pertama. Dan ya, semoga aja untuk persaingan di race berikutnya semakin seru lagi. Kalau gitu, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye, dan ciao guys, sampai jumpa.